Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani Nusantara, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan selalu ya, dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Teman-teman petani Nusantara, kali ini saya mau sharing beberapa kesalahan yang pernah kami lakukan dalam penanganan fresh cangkok mamei sapote. Dan kesalahan-kesalahan ini jangan sampai teman-teman lakukan, baik untuk yang punya indukan mamei sapote kemudian mencangkok ingin memperbanyak bibitnya, maupun bagi teman-teman yang membeli fresh cangkoknya dan kemudian melakukan penanaman mandiri atau sendiri di rumah, baik itu beli online ataupun motong sendiri itu di indukan yang orang lain punya. Nah, beberapa kesalahan ini jangan sampai teman-teman lakukan. Saya rangkumkan ada 7 poin kesalahan yang perlu diperhatikan, jangan dilakukan, agar mamei sapote kita dari fresh cangkok sampai bisa tumbuh itu bisa berhasil ya. Mungkin seperti ini contohnya. Ini dari cangkok sekitar 3 bulan yang lalu. Tadinya di polybag dan sekarang sudah di oversak ke dalam planter bag ukuran 50 liter. Jenisnya ini jenis Varkiwes. Nah, saya akan perlihatkan beberapa kesalahan kami sehingga fresh cangkok mamei sapote ini mati. Ini ada satu yang batangnya lumayan besar, dia diambil dari pucuk ya, di bagian pucuk. Kalau ini masih ada kemungkinan hidup. Nah, ini yang fatal, ini yang lumayan fatal dan hampir bisa dipastikan mati ya. Kenapa bisa dipastikan mati? Kita potek aja, ini sudah mengering ya. Di ujung saya fokuskan. Belum bisa fokus. Bentar. Ini aja deh. Nah, ini teman-teman di ujung ininya ya, di ujung batangnya atau di pucuknya dia sudah mengering ya dari cangkokan. Padahal ini seumuran dengan yang ini juga, dan ada beberapa yang lain ya di sana. Namun kemudian kita perhatikan ini pucuknya atau tangkainya sudah mati. Ini teman-teman, kita cek juga ya, cek di bagian pangkalnya. Ini sudah kering banget teman-teman, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Biasanya kalau ada tanda-tanda kehidupan dia masih ada hijau-hijau gitu di batangnya ya. Nah teman-teman, kesalahan ini jangan sampai diulang dan dicoba, karena lumayan. Harga fresh cangkok mamei sapote ini ketika kita potong saja itu sudah bernilai 250.000 ke atas ya. Itu baru motong, dan resiko kegagalan penanaman atau mati pun tidak digaransi. Nah teman-teman, yang pertama yang perlu diperhatikan ya, ketika teman-teman ingin menanam fresh cangkok mamei sapote, usahakan ambil atau potong fresh cangkok mamei sapote yang sudah mapan akarnya atau sudah pas bisa dipotong. Saya akan perlihatkan salah satu yang kami prediksikan sudah bisa dipotong. Ini jenis mamei sapote Magana. Nah ini teman-teman, ini perakarannya sudah lumayan mapan, sudah bagus. Cirinya adalah dia berwarna semu
pink ya atau merah muda akarnya. Ini juga sudah nonjol-nonjol, nanti kita akan potong ya. Ini nukan yang magana dan itu buahnya. Ini buahnya teman-teman. Ini sudah beberapa belasan kali dipetik. Itu apa yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika teman-teman memotong cangkokan fresh mame sapote, usahakan harus akar yang sudah siap ya, sudah bagus untuk dipotong. Kemudian yang kedua, teman-teman harus benar-benar berhati-hati ketika pemotongan fresh cangkok mame sapote. Nah, videonya ada juga yang sudah kami share sebelumnya. Terus setelah teman-teman memperhatikan perakarannya yang sudah bagus, kemudian pemotongannya berhati-hati. Yang kedua, yang kedua ya, pemotongannya harus hati-hati bener motong cangkoknya. Yang ketiga, gunakan, ini catatan penting, gunakan media tanam tanah murni ya teman-teman, seperti ini. Ini tanah murni, tidak kita campur apa-apa, tidak kita campur kotoran hewan, tidak juga kita campur sekam atau sekam bakar dan bahan-bahan yang lainnya. Karena sepengalaman kami berkali-kali ya uji coba penanaman mame sapote, ketika media tanamnya itu dicampurkan dengan tanah campur media tanam campur sekam atau sekam bakar, tingkat keberhasilan dari penanaman fresh cangkok mame sapote itu cuman sedikit. Kalau dari 10 itu ya, 10 cangkokan paling yang jadi sampai bisa seperti yang tadi saya perlihatkan, hanya 3 saja teman-teman. Jadi 30% banding 70%. 70%-nya itu kegagalan. Dianalisa oleh kami kenapa? Karena mame sapote ini dia perakarannya lumayan agak rentan dan butuh kepadatan ya, sehingga dia tidak mudah tergoyang-goyang. Kalau pakai tanah murni ini agak padat, tapi tetap akarnya bisa menembus dan bisa terubus ya, berkembang. Itu yang ketiga ya teman-teman. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan ketika teman-teman nanam mame sapote adalah gunakan sungkup ya. Gunakan sungkup supaya daunnya ini sekitar 2 minggu, supaya daunnya tetap segar dan dia bisa membantu fotosintesis untuk perakaran. Gunakan sungkup seperti ini. Sebenarnya ini sudah layak untuk dicopot, cuman saya pasangkan supaya bisa jadi contoh ya. Ini ditutup bagian ininya, ini masih segar. Ini 3 hari yang lalu dibuka ya. Jadi disungkup dulu teman-teman, ketika ditanam disungkup supaya tidak terjadi penguapan yang lebih besar. Nah, ini teman-teman salah satu yang perlu dilakukan, dan kalau ini diperhatikan ya. Kemudian teman-teman selanjutnya ya, kalau teman-teman punya ternak atau ini, usahakan ketika tanaman fresh cangkok mame sapote ini jangan sampai tersenggol-senggol perakarannya ketika kita tanam, sekitar sampai 3 bulan ya, sampai 2 bulan sampai 3 bulan itu perakarannya jangan sampai tergoyang-goyang, jangan terkena ayam, tersenggol ayam misalkan itu, atau ternak kambing ataupun sama manusia. Ini perakarannya lumayan rentan, jadi kita harus pastikan dia tetap ajeg ya, tetap tidak tersenggol sampai sekitar umur 2 bulanan. Ini sampai akarnya mapan dan bisa kita opersak. Kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan juga, jangan terlalu sering menyiram ya teman-teman. Ini
Mame sapote yang fresh cangkoknya yang kami tanam ini baru 2 minggu dan baru dilakukan penyiram sekali. Jadi tidak perlu terlalu banyak air untuk sementara waktu sampai 2 bulan tersebut. Jadi kalau teman-teman riskan melihat permukaan media tanam ini kering, teman-teman bisa congkel sekitar 2 cm ya, 2 cm dari permukaan. Kalau misalkan masih terasa lembab, nggak apa-apa, jangan dulu dilakukan penyiraman. Ini kuat kok nanti dia walaupun kering juga. Itu ya salah satunya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan teman-teman, sekitar sampai 2 bulan ya, 2 bulan fresh cangkok mame sapote ini ditempatkan di tempat yang ternaungi. Ini saya ada saung pembibitan khusus seperti itu teman-teman. Jadi tempatkan mame sapote itu di tempat yang ternaungi. Jangan dulu langsung kena full sinar matahari atau ya terkena hujan sehingga dia perakarannya nanti kalau terlalu banyak suplai air itu dia bisa membusuk teman-teman. Kemudian juga tadi ya satu tambahan dari poin kenapa kita tidak tambahkan kotoran hewan atau sekam. Beberapa pengalaman yang kami alami, jadi si akarnya itu kalau kita tambahkan pupuk kandang dia cenderung akan membusuk perakarannya teman-teman. Untuk pertama ya. Terus tadi sudah penyiraman jangan terlalu sering, kemudian juga dinaungi. Dan yang selanjutnya, nah ini satu yang perlu diperhatikan juga. Ketika teman-teman mame sapote cangkokannya sudah umur 2 bulan dan akan dipindahkan ke atau di oversak ke planter bag atau pot ya, saya sarankan sebelum ditanam ke lahan, teman-teman lakukan pemindahan oversak estafet dulu ya. Nah, maksudnya begini, kalau misalkan teman-teman tanam fresh cangkok dari potongan itu di polybag 40, nanti teman-teman di oversak lagi, diestafetkan ke polybag yang lebih besar ketika akarnya sudah nonjol sudah banyak ya, seperti ini. Ini diestafetkan ke polybag 50. Lumayan panas. Ini juga diestafetkan di oversak ke polybag yang 60. Seperti itu teman-teman. Ya. Diestafetkan dulu supaya perakarannya kuat, perakarannya mapan. Nanti pun kalau misalkan teman-teman mau pindahkan ke lahan tidak terlalu beresiko tinggi untuk kematian ya. Nah, yang ini juga yang perlu diperhatikan, satu catatan penting ketika kita ngoversak atau mau mindahkan mame sapote dari yang ternaungi ke ruang terbuka ya teman-teman. Satu catatan penting, ketika mau dipindahkan usahakan daun mame sapotenya ini jangan muda ya teman-teman. Karena kasus yang kami alami ketika kita memindahkan di oversak ke planter bag yang ukuran 50 liter, kemudian daunnya masih muda, ini terjadi gosong ya teman-teman. Daunnya gosong. Ini satu kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Ini juga terjadi kepada cangkokan-cangkokan lainnya ketika mau di oversak atau dipindahkan ke alam terbuka. Jangan ketika daunnya masih muda banget dan langsung disambut dengan sinar matahari yang terik ya teman-teman. Nah, catatan berikutnya adalah ketika teman-teman mau mindahkan ke alam terbuka, teman-teman lebih baik memindahkannya itu di waktu sore menjelang malam gitu, supaya dia tidak langsung disambut dengan terik matahari yang lumayan ini ya. Jadi ada istilahnya ada adaptasi terlebih dahulu di lahan terbuka. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sharing. Sebenarnya
poin-poin ini juga disampaikan oleh yang punya channel YouTube lainnya, tapi saya juga greget pengen nyampein ini, pengen nyampein pengalaman ini supaya kita sama-sama bisa berhasil dalam melakukan penanaman mamei sapote ini ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan bantu subscribe, like, juga komen ya teman-teman. Salam sukses petani Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.